Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, bangsa Indonesia? Tetap semangat di akhir bulan Mei dan awal bulan Juni. Semoga bulan kali ini kita semua dapat keberkahan, dapat rezeki yang melimpah dan sukses selalu, amin. Kita masih melanjutkan episode di wisata alam Cisayong. Wisata alam Cisayong ini benar-benar sangat indah sekali. Kalau menurut Mamang sendiri, ini view-nya milik pegunungan Himalaya atau Swiss. Ngomong-ngomong tentang Cisayong, ternyata di Cisayong ini ada seorang pahlawan ya. Seorang pahlawan dari ibu-ibu, dari emak ya. Dari emak-emak, bahasa Sunda emak-emak itu ibu-ibu. Ibu-ibu ini adalah seorang pahlawan yang berkarya dan karyanya berguna bagi semua orang ya, berguna bagi bangsa dan negara Indonesia, berguna bagi masyarakat sekitar. Beliau ini adalah Mak Eroh ya. Mak Eroh ini adalah pejuang sejati, bekerja tanpa pamrih, berkarya dan karyanya berguna bagi orang lain. Mak Eroh ini adalah pahlawan di bidang lingkungan hidup. Bagaimana kisahnya? Ya sedikit Mamang cerita sambil keliling-keliling di wisata alam Cisayong. Oke, pemirsa, kita akan bercerita dulu tentang Mak Eroh. Mak-mak, power of mak-mak yang menjadi pejuang dan pahlawan bagi warga Tasikmalaya, warga negara Indonesia, dan pahlawan dunia juga. Bahkan namanya diabadikan di Tugu Alun-Alun Kota Tasikmalaya, di seberangnya Balai Kota Lama Kabupaten Tasikmalaya. Di situ ada Tugu Mak Eroh dan Tugu Abdul Rojak. Jadi di Tasikmalaya itu ada dua orang, laki-laki dan perempuan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berjuang di lingkungan hidup, yaitu Abdul Rojak dan Mak Eroh. Untuk cerita video kali ini kita akan berfokus di Mak Eroh, karena Mak Eroh ini asli orang Cisayong ya. Oke, bagaimana kisahnya? Ayo ikuti jalan-jalan bersama Mamang, bercerita dikit lah ya tentang Mak Eroh. Oke pemirsa, Mak Eroh atau Nyi Eroh merupakan seorang perempuan petani dari Kampung Pasir Kadu, Desa Santana Mekar, Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya. Desa Santana Mekar ini dekat sekali dengan KP Sarasaleb dan Curug Badak Batu Hanoman. Oke ya, yang terkenal karena keberhasilannya memangkas Bukit Cadas di lereng Gunung Galunggung selama 40 hari hanya dengan bermodal alat balencong dan cangkul demi mengalirkan air menuju desanya yang kering. Cerita dimulai ketika erupsi Gunung Galunggung tahun 1982-1983. Usai terjadinya erupsi Gunung Galunggung, kegiatan pertanian warga di Kampung Pasir Kadu, Desa Santana Mekar, Kecamatan Cisayong memang sempat terhenti. Hal itu disebabkan oleh tumpukan material pasir hingga abu vulkanik yang menimbun di sejumlah aliran sungai. Keadaan ini membuat Mak Eroh resah hingga dirinya nekat membelah lereng bukit untuk membuat jalur air ke pertanian di sekitar tempat tinggalnya. Tak main-main, jalur yang ia buat memiliki panjang hingga 5 km. Keberanian Mak Eroh sebenarnya didasari oleh penemuan sumber mata air di tengah hutan saat dirinya tengah mencari jamur untuk dijual. Mak Eroh kerap melewati berbagai jalur alas hingga menemukan sumber air yang ketika itu tidak tertutup material letusan. Dirinya yakin jika sumber air tersebut mampu mengaliri sawah yang tengah kekeringan. Mak Eroh diketahui mengikis bebatuan serta tanah dengan alat pacul dan linggis.
alias balencong dalam bahasa Sunda. Kemudian ia juga menggunakan tali arei, yaitu tali sejenis rotan, untuk menopang tubuhnya bergelantungan mengarah lereng yang terjal dan berbatasan dengan jurang itu. Pembuatan jalur dilakukan Maeroh selama 45 hari sampai air benar-benar mengalir ke perkampungannya. Saat melakukan misinya, ia menjadi tulang punggung keluarga lantaran sang suami tengah sakit stroke. Waduh, Maeroh ini sangat hebat sekali. Sambil bekerja, sambil membuat karya. Sehari-hari ia juga hidup prihatin. Jenjang pendidikan sekolah dasar juga belum bisa ia selesaikan dan hanya tamat sampai kelas 3 SD. Sebenarnya aksi nekat Maeroh sempat mendapat cibiran dari warga. Banyak yang menganggapnya gila lantaran membuat aliran air di lereng Gunung Galunggung yang terasa mustahil lantaran kondisi curam. Walau begitu, dirinya tak menggubris omongan warga tersebut. Biarlah anjing menggonggong kapilah berlalu, demi terpenuhinya kebutuhan air. Lama-kelamaan sejumlah warga justru ikut membantu, hingga air juga bisa turut dirasakan manfaatnya oleh 2 kecamatan tetangga, yaitu Cisayong dan Indihiyang. Ternyata dari cibiran warga tersebut, pada akhirnya warga mau membantu dan merasakan manfaatnya dari perjuangan Maeroh ini. Berkat perjuangan Maeroh ini, air bisa mengalir dan dirasakan oleh warga Pasir Kadu dan sekitarnya, dan juga oleh warga Cisayong dan Indihiyang. Jadi inilah perjuangan Maeroh membuat air mengalir sampai jauh dan dimanfaatkan oleh warga Cisayong dan sekitarnya. Jerih payah Maeroh tersebut rupanya sampai ke telinga Presiden Soeharto, hingga sosok perempuan yang dijuluki perempuan besi itu diganjar penghargaan Kalpataru pada tahun 1988. Bahkan pada tahun 1989 Maeroh kembali mendapat penghargaan lingkungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Waduh, mantap nih Mbak ya. Waduh, hebat sekali ya Ibu Eroh ini. Hanya seorang ibu-ibu yang bermodalkan balencong itu linggis ya. Dan cangkul sendirian, membelah gunung sendirian ya, bahkan jalurnya melewati jalur tebing sendirian. Tidak ada yang membantu, bahkan warga sekitar menganggapnya orang gila. Aduh, tetapi keberhasilannya sangat luar biasa dan bermanfaat bagi orang lain. Beliau dikabarkan wafat pada tanggal 18 Oktober 2004. Jenazahnya dikuburkan tepat di samping rumahnya. Di makamnya terdapat pahatan bertuliskan Pahlawan Lingkungan Hidup Maeroh, penerima penghargaan Kalpataru dari Presiden RI Soeharto tahun 1988 dan penghargaan lingkungan hidup dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1989. Untuk mengenang jasa Maeroh, terdapat Tugu Maeroh di tengah alun-alun kota Tasikmalaya. Ia terlihat berdiri memegang bendera bertuliskan Kalpataru dengan menghadap ke arah selatan. Oke pemirsa, jadi itulah cerita kisah Maeroh, seorang ibu yang benar-benar berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia, bahkan diberi penghargaan juga oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Waduh, mantap ya. Bahkan karya Maeroh ini masih berguna sampai hari ini. Seandainya Maeroh tidak melakukan seperti itu, mungkin 2 kecamatan itu akan kekurangan air. Alhamdulillah berkat kekuatan Maeroh dan perjuangan Maeroh yang berjuang tanpa pamrih, bisa mengaliri air ribuan hektar di 2 kecamatan. Jadi kekuatan Maeroh ini benar-benar bisa berguna dan bermanfaat, bahkan mensejahterakan dan menyuburkan 2 kecamatan di Tasikmalaya. Ya, saya sebagai warga Tasikmalaya sangat bangga dengan Maeroh. Mudah-mudahan generasi muda sekarang ya tetap semangat ya, sama seperti Maeroh, berjuang berkarya tanpa pamrih yang berguna bagi
banyak orang dan nusa dan bangsa. Bayangkan satu orang aja yang berguna itu bisa membangun bangsa, apalagi ribuan generasi muda berkarya. Insya Allah ya negara kita menjadi super power. Amin.